Semua balik lagi tentunya masih bareng aku Wulan Indriani dan kali ini aku sudah bersama dengan musisi. Ada musisi alternatif rock asal Jakarta, Aldrian Rishad. Halo Kak Aldrian. Halo, halo semuanya. Salam kenal, aku Adrian. Ya gimana kabarnya? Sehat dong pasti. Alhamdulillah sehat ya, biarpun lagi hujan terus. Alhamdulillah. Ya ini posisi di Jakarta ya? Iya, aku di Jakarta. Di sana juga hujan terus. Aduh, ini kalau kabarnya Jakarta ini nggak sih apa ada beberapa daerah yang banjir. Kalau di tempatnya Kak Aldrian aman kan? Jadi sebenarnya tempat tinggal aku sih Alhamdulillah aman ya. Hmm. Jarang banjir daerah situ. Cuman aksesnya sih kalau misalnya udah Jakarta full banjir ya mau pulang lebih susah kan. Itu macet segala Iya macam. bener-bener. Aduh, belum lagi macetnya ya kalau di Iya. Jakarta. Oke, oke. Yang penting sehat ya, Kak Aldrian. Biar bisa tetap terus berkarya, tetap produktif tentunya. Iya dong. Oke, aku juga mau ngucapin congratulations buat Pujaan Masa yang udah dirilis 30 September 2022. Akhirnya. Thank you, thank you. Alhamdulillah. Virus juga tuh anak. Ya, sebenarnya kalau masalah rilis merilis ini bukan hal baru ya buat sosok Aldrian. Tapi di Pujaan Masa ini ada something special yang bikin beda dan tetap excited gitu nggak sih, Kak? Mungkin kalau ditanya ke artisnya gitu ya, sisi yang spesial mungkin selalu dari sisi lagunya sih gitu. Kayak misalnya Hmm. di lagu ini aku juga banyak eksperimen hal-hal baru, banyak coba cara menulis yang baru gitu. Mungkin entahlah, mungkin pendengar nangkep, mungkin juga enggak gitu. Cuman at least buat aku sebagai musisi jadinya masih ada perasaan excited lah pas nulis gitu. Jadi kayak di musik ini pertama kali misalnya aku nyoba bikin lagu dengan struktur chorusnya dikasih duluan terus Mm-mm. diulang-ulang di belakang itu gitu kan. Jadi penasaran sih respon audiens kayak apa gitu. Gitu. Oke, jadi tetap di situ ada part-part yang tentunya beda gitu dari perilisan yang Hmm. sebelum-sebelumnya gitu. Ya, Hmm. sebelum nanti kita akan ngobrol banyak soal pujaan massa, ini ada beberapa hal juga sih yang mungkin kita lebih biar lebih kenal gitu kali ya, listener biar lebih kenal. Jadi ini juga cukup unik ya. Mungkin kalau orang-orang, apalagi musisi, nyanyi, ini kan udah menjadi hal biasa gitu. Kalau sosok Aldrian, ini kayaknya aku ngelihat di postingan itu nyanyi di kamar mandi itu apa emang karena tempat favorit atau gimana tuh? Sebenarnya kan lagu Pujaan Masa ini ngomongin mimpi ya, ngomongin mimpi untuk jadi musisi. Ya emang udah aku punya mimpinya sejak masih kecil gitu, sejak masih SMP kan. Hmm. Dan itu saat bikin konten itu narasinya simpel gitu. Aku cuma pengen bilang, eh, ya ini dari dulu gue udah menyimpan mimpi gue. Salah satunya yang dulu cara gue manifesting mimpi itu adalah nyanyi di kamar mandi gitu. Ya karena dulu gue masih SMP, belum pernah manggung, belum pernah nyanyi dilihat orang. Cuman ya pada akhirnya itu salah satu cara untuk mencurahkan passion yang emang ada lah di kamar mandi. Jadi Hmm. itu konten yang aku angkat. Ya mungkin orang ada yang relate terus suka kamar mandi gitu kan. Tapi yang benar-benar pertama kali nyanyi di atas stage yang dilihat banyak orang itu tahun 2012 ya, Kak Aldrian. Waktu Ya, acara apa itu? waktu itu ada lomba sih, ada lomba nyanyi, ada lomba nyanyi Mhm. di mall di Jakarta gitu. Terus ya udah aku nyanyi deh. Ya pertama kali lah untuk ukuran dikasih panggung dengan penonton yang serius nonton pertama kali. Oh, waktu itu kelas berapa? Kalau nggak salah SMP kelas 3 kali ya, kelas 3 atau Oh, kelas 3. SMP kelas 3. First time dapat stage sendiri, perform di atas sana. Gimana tuh waktu itu perasaannya? First time ya, didengerin orang. Tapi itu bawain lagu siapa waktu itu, inget nggak? Ingat, itu ingat banget, nggak akan lupa ya seperti itu. Itu bawaan lagu Bon Jovi, bawaan lagu Lagu Bon siapa? Jovi judulnya Bon Jovi, Oh, Bon Jovi. Yang apa tuh? yang Always judulnya. Oh, oke, oke, oke. Menarik, menarik. Terus sama bawa gitar gitu, Kak ya? Sama nyanyi gitu? Oh yang kalau yang itu belum, itu aku Oh, belum belum. main gitar.
Kita udah bisa main gitar, cuman nyanyinya full nyanyi aja kalau gitar. Oh, oke, oke, oke. Dan Kalau sejauh perasaan ini, gitu mm-mm. terus. Dan sejauh ini kan berarti hitungan ada 7 single ya yang dirilis, sempat juga yang boom waktu itu Berlari Pelan di Kota yang Cepat. Wah, itu relate banget sama orang-orang yang mungkin mengejar mimpinya itu nggak di tempat kelahirannya gitu kali Kak ya, atau gimana? Mungkin sebenarnya kalau kesan dari Beralih Pelan di Kota yang Cepat itu simpel sih. Intinya Mhm, mhm. aku capek aja dengan kehidupan perkotaan. Intinya simpel itu, Oke. capek harus, ya mungkin dari kota doang juga sih, cuman capek dengan lingkungan kerja yang serba cepat, capek Benar. dengan teman-teman yang nggak tahu cepat, maksudnya kayak ya teman-teman yang sebenarnya seumuran tapi kok lebih sukses ya secara karir, tapi kok lebih sukses ya secara penghasilan. Ya itu kan biarpun berusaha nggak dipikirin tetap aja pikiran Heeh, kan. Jadi ini iya. Beralih Pelan di Kota Cepat tuh lahir dari perasaan itu, kayak gue capek deh sama ini semua gitu. Jadi ya sudah lah, cara gue menyikapinya ya gue dengan, ya mungkin dengan gue berlari pelan gitu, dengan gue lebih santai, gue lebih bisa menikmati kota yang cepat ini. Gue sesimpel itu sih. Nah, ini juga kayak yang jadi pro kontra gitu ya sama teman-teman. Kan ada golongan orangnya itu yang si ambisius banget, yang hidupnya itu ketata banget. Visi misi hidupnya ngerti dia. Ada juga golongan yang oke, aku orangnya let it flow aja sih. Kalau Kak Aldrian sendiri itu tipikal yang mana? Tengah-tengah ya sih sebenarnya, Cari susah juga aman. sih buat itu, Gimana dari aman gimana? aja. Cuma kalau dibandingkan dengan dua kutub yang serius gitu ya, aku punya teman yang Hmm, emang sangat ambisius, punya life plans yang sangat terstruktur. Ya aku sama sekali hmm, nggak kayak gitu. Cuman kalau dibandingkan sama teman-teman yang emang nggak ada plan sama sekali, ya aku juga enggak sih. Cuman aku, kenapa aku bilang tengah-tengah, karena aku bukan tipe orang yang punya plan jelas gitu. Misalnya kayak 2025 gue udah harus punya, enggak, 2025 misalnya gue udah harus jadi CEO gitu. Misalnya gue nggak punya target yang ambisius itu sih. Cuman aku lebih kayak, aku punya big goals in mind gitu, punya punya bayangan pokoknya 2 tahun lagi aku udah mau naik naik penghasilan gitu, naik posisi atau musik aku bisa lebih dikenal. Ya mungkin aku sesimpel itu aja mikirnya. Yang penting adalah gimana hari-hari aku bisa dijalani tetap dengan berprogres gitu. Cuman nggak matokin standar progres yang mungkin nggak masuk akal juga. hmm, Jadi hmm. aku lebih kayak, ya taruh gambaran besarnya di pikiran, taruh gambaran besarnya di masa depan, tapi nggak usah saklek dengan tujuannya gitu. Karena kalau terlalu saklek itu juga takut malah membatasi kemungkinan yang ada gitu kan. Karena kan Benar. ya kita bisa bikin rencana gitu, cuman kan Hmm, siapa yang tahu kalau ternyata ada rencana lebih baik yang emang bisa kita jalani gitu. Jadi ya nggak usah terlalu saklek lah, yang penting kita sadar setiap hari kita ngelakuin hal yang baik, ada progres, ada ya. kemajuan. Udah sisanya let universe do the rest lah gitu. Ya, aduh, setuju sih. Soalnya jadi si super-super visioner dengan pressure yang kayak gitu, kayak dikejar banget, hidup jadinya nggak dinikmati gitu, Kak Aldrian. Setuju sih. Oke, Iya kalau menurut aku terima sih, kasih, cuma Kak nggak tahu Aldrian. mungkin kalau mereka yang menjalani enjoy dengan cara seperti itu, ya yowis lah pilihan kalian Mm-mm, gitu. Cuman mm-mm, bukan buat aku lah yang kayak gitu. mm-mm. Oke. Ya, dan FYI juga buat listener Bingkai Suara, kalau Kak Aldrian ini kan juga sebagai gitaris grup musik indie ya, Sejamakat ya. Betul. Mm-mm. Dan sampai akhirnya jadi talent di institusi independen kondangnya Sunister yang udah mewadahi dia, Fis, Agatha Priscilla, dan lain-lain. Nah, perjalanan karir musiknya sendiri, sosok Adrian mulai dari yang jatuh cinta sama musik, terus apa namanya, senang sama musik rock dan lain sebagainya, sampai di detik ini. Gimana tuh perjalanannya? Hmm, pertama kali mulai, harus mulai ada kesadaran atau dorongan buat main musik itu ketika waktu SD sebenarnya. SD ada pelajaran musik, cuman tak kenapa aku nggak bisa gitu nyanyi dengan benar gitu. Selalu fals lah, misalnya dikasih chord C, nyanyi di mana lah, fals Oke. lah. Terus ya bokap ngeliat hal itu, terus dia ngajarin gitu. Di Hmm, harus bisa main gitar nih, mungkin kalau main gitar jadi bisa gitu main musik lebih benar gitu. Udah sebenarnya pikiran awalnya cuma itu aja, cuma ngambil gitar main musik supaya bisa nyanyi yang benar doang. Cuman ternyata sepanjang perjalanannya ternyata aku menikmati gitu, jauh lebih menikmati daripada yang aku bayangkan. Jadinya ya jadi ada punya mimpi untuk nyanyi di depan umum gitu. Dan saat itu, aku juga nonton banyak di TV aja pencarian bakat gitu, dan ada sih motivasi dalam diri kayak,
oh gue mau deh ada di sana someday gitu, suatu hari gue mau nyanyi di depan umum pemuka orang-orang gitu. Sebenarnya berawal dari situs barulah ya jadi berbagai tindakan yang aku lakukan selama bertahun-tahun ke belakang gitu. Oke, jadi emang karena diri sendiri, termasuk juga ada dorongan di situ. Mm-mm. Oke, nah terus yang nge-trigger sampai akhirnya punya mimpi jadi artis rock ya, di mana kebanyakan soloist membawa genre pop atau R&B gitu. Nah, apa namanya kalau dari Kak Aldrian sendiri sebenarnya apa nih yang sampai akhirnya oke, aku pengen fokus ke ini ya, ke genre rock gitu. Apa yang nge-trigger waktu itu? Emang karena dari idolanya atau apa? Satu ya yang pasti emang suka dari dulu, emang suka, dan dari dulu aku udah nyanyi dari zaman SMA, mungkin dari sebelum punya lagu aku udah mengidentifikasi diri aku adalah penyanyi rock, suka lagu rock, dan punya modal buat jadi penyanyi rock gitu loh. Dan ketika pada akhirnya datang waktunya aku ada kesempatan buat bikin karya sendiri, ya aku maksimalin modal yang aku punya, karena kalau misalnya aku harus bikin lagu yang bukan rock gitu misalnya, mungkin harus bikinnya R&B, jatuhnya belajar dari nol lagi gitu kan. Belajar dari nol, saingan sama orang-orang yang udah jago gitu, dan bakal jadi yang ngapain gitu kan. Dan sedangkan di satu sisi kalau lihat secara industri, penyanyi rock di Indo kan sekarang udah nggak banyak gitu yang generasi muda. Mm-mm. Mungkin ada, cuman di generasi yang jauh di atas aku gitu kan, yang generasi muda belum ada yang menonjol dan kuat banget lah. Dan mostly kalaupun ada, genrenya tuh bukan genre, cuman formatnya lebih ke band gitu, musik kayak Mm-mm. bener band gitu. Dan di soloist tuh belum ada gitu, jadi aku bikin itu untuk mengisi kekosongan itu juga sih di pasar. Oke, jadi muncul menjadi seseorang yang unik ya. Jadi beda dari yang lain karena biasanya kalau orang-orang kan apa yang lagi happening itu yang diikutin justru. Nah, ini kalau Kaldrian justru beda. Ada banyak cara sih untuk merespon apa Iya. ya, banyak cara untuk sukses gitu aku yakin, cuman ya pasti nggak ada formula atom 100% work gitu. Cuman yang pasti buat aku sih, um, sebagai sebuah produk itu Adrian Rishad juga harus punya nilai tambah gitu kan. Kalau Mm-mm. misalnya cuma bikin yang sama, ya semua orang kan bisa bikin itu, dia harus bikin beda juga sih. Benar-benar. Cuman PR-nya adalah gimana bikin sesuatu yang beda tapi tetap diterima. Oke, ya. Dan balik lagi sama yang baru aja dirilis Pujaan Masa ya. Setelah tadi kita juga ngobrol banyak lebih ke personal. Pujaan Masa ini kan dibawakan dengan adrenalin yang lumayan tinggi dan energik. Ini kayaknya Aldrian banget gitu. Nah, tapi tetap ada nggak sih Kak challenge-nya waktu itu? Mulai dari pemilihan lagunya sampai oke fix aku mau rilis ini sampai akhirnya bener-bener rilis. Bahkan MV-nya pun sampai udah selesai itu ada nggak sih challenge-nya dalam diri? Hmm, challenge-nya sebenarnya ini. Kemarin baru berhasil challenge ini ketika ngebawain lagunya live di Pestapora. Lagu ini kan Oh, sebelumnya oke. cuma di cuma pas dimainin live tuh baru berasa. Seperti yang tadi Mbak bilang, lagunya cepat gitu kan, adrenalin tinggi gitu kan. Ternyata capek buat dimainin langsung gitu. Dan apalagi waktu manggung di Pestapora kemarin tuh cuacanya panas banget. Jadi Mm-mm. benar-benar udah panas, matahari terik, lagunya kenceng. Wah itu udah mau pingsan. Baru sadar ternyata ini lagu tuh ngebut ya temponya. Gitu. Tulisannya lebih panas. Cuman secara penulisan lagu ini sebenarnya lagu yang fun sih gitu. Kita secara Mm-mm. proses gitu. Karena dibandingkan lagu-lagu yang pernah aku kerjain sebelumnya, ini kayaknya secara pengerjaan aku paling happy, nggak banyak tekanan, ngerasa bebas gitu menuangkan ide ke lagunya, dan banyak proses-proses yang di luar dugaan gitu. Kayak misalnya kalau Mbak perhatiin di lagu itu ada solo gitar kan di tengah. Nah itu solo gitar sebenarnya part yang awalnya diciptakan untuk jadi tema gitu, cuman ternyata ada di solo gitar, dan banyak part-part yang kayak gitu loh. Banyak part yang tadinya mau ada jadi nggak ada, tadi harusnya di menit berapa jadi menit berapa. Itu menurut aku seru sih itu, karena bikin idenya dan lagunya juga semakin tajam. Ya, dan ngomongin soal ide lagu, aku jadi keinget sama ini deh, MV-nya. Nah, itu kan kayak, kalau aku sih nangkepnya, itu yang jadi talent itu menggambarkan seorang, seorang ini ya, kakak, seorang Aldrian kecil gitu. Nah, itu konsep dari mana? Sedangkan nemuin
talent yang sama persis di usia masih SMP itu kan lumayan effort ya. Ya. Tapi idenya kita idenya ngerjain bareng-bareng sama tim video sama tim sutradaranya. Cuman Hmm. ide mengambil talent anak SMP itu aku udah kepikiran dari pas lagunya ada sih. Oh, Pokoknya oh, ide. Pokoknya ini lagu kalau mau bikin video klip ceritanya harus ada Adrian kecil dan Adrian gede gitu. Karena buat aku akan jadi lucu. Sebenarnya kayak bakal eksekusi itu bakal jadi lucu kayak ini ya nih anak-anak SMP yang banyak bengong terus ngebayangin jadi artis gitu loh kasarnya. Jadi emang dari dulu aku udah mikir ya harus ada talent Aldi kecil yang mirip sih dan sebenarnya emang iya gitu nyari orang yang sama persis itu susah itu pun beda sih. Cukup mirip cuman dulu sebenarnya aku zaman SMP lebih gemuk lagi cuman itu mm-mm. menurut aku udah oke banget lah dan tapi di satu sisi aku yakin pasti bisa kok semua yang mirip karena muka aku tuh template sebenarnya zaman SMP gitu anak SMP gitu yang mukanya kayak gitu kasih kacamata tuh ya udah cukup deh buat jadi Adrian kecil gitu kayaknya ya. Iya, tapi kok bisa dapet pas ya? Aku mikirnya apa ini adeknya, jangan-jangan atau masih ada hubungan sedarah gitu. Itu emang bener-bener orang yang awalnya nggak kenal gitu, Kak. Ya, benar-benar kenal dia. Jadi tim sutradara aku ngontak temen yang di agensi dan temen yang di agensi ngasih anak inilah gitu dan anak ini sebenarnya Mm-mm. kalau dilihat di aslinya gitu di luar video klip mukanya nggak kayak gitu sih mbak mukanya yang nggak kayak gitu gitu bener-bener di video itu doang jadi mirip. Oke, oke. Menarik juga ya. Mungkin bener Nah, ya kalau kata orang, kita tuh sebenarnya punya kembaran 7 di dunia ini. Mungkin itu udah ketemu tuh, tinggal cari yang lainnya. itu lebih mudanya lah ya. Oke, oke. Nah, balik lagi sama lagu yang baru aja dirilis ya. Ini kan menggambarkan jadi seorang anak yang dengan kepolosannya anak SMP yang pasti setiap anak ini punya mimpi gitu ya. Nah, mungkin dari Kak Aldrian boleh menyampaikan buat teman-teman, buat listener dari Bingkai Karya, Bingkai Suara ya, yang sekarang ini mungkin pengen banget punya mimpi, tapi kayak aduh, aku sadar diri, kayaknya aku nggak bisa deh menggapai mimpi yang ini gitu. Gimana Kak? Hmm. Sebenarnya Sharing-sharing. lagu ini awalnya emang aku ciptain untuk menceritakan keresahan aku sendiri kan soal mimpi cuma pada akhirnya aku pun sadar gitu aku pengen lagu ini juga punya impact lah buat orang-orang dan gimana gimana caranya aku cuma pengen ngomong ya tetaplah merawat anak kecil dalam diri kalian gitu Hmm, kayak maksudnya ketika kita kecil kita bermimpi kan nggak tahu batas ya nggak tahu rasa ya. takut nggak tahu kemampuan teknisnya nyampe atau enggak cuman kan kita simply bermimpi aja dan sejujurnya ya itu ngebawa aku sampai sekarang gitu biarpun sekarang mungkin belum jadi apa-apa gitu mungkin masih masih jauh dari kata yang keren bla 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 gitu cuman setidaknya mimpi polos itu udah ngebawa aku sampai sini gitu mimpi yang lugu itu biarpun sekarang udah nggak selugu itu cuman udah ngebawa aku sampai sini dan aku harap ya itu bisa buat jadi pegangan kalian juga sih dan jadi pengingat bahwa ada gue juga loh yang emang masih ternyata masih menyimpan mimpi itu dan masih mengejarnya gitu jadi ya nggak ada kata terlambat lah buat ngejar mimpi gitu dan nggak ada kata terlalu tua juga tetaplah menjadi Ah, anak kecil. benar-benar benar. Tuh, ya, pesan buat teman-teman dari Kak Aldrian ya. Mungkin buat teman-teman yang sekarang ini mulai mikir-mikir lagi. Sebenarnya dulu waktu kecil ya, aku berani banget loh. Aku punya mimpi A, B, C, D, E. Kemudian bertumbuh dewasa, seiring bertumbuhnya dewasa dan tahu realita-realita kehidupan, mulai mikir. Aduh, ini kayaknya aku bisa bertahan hidup aja udah bersyukur gitu ya. Ya itu Oke, sesuatu yang mahal lah kalau kita masih bisa jadi dalam tanda kutip kutip anak kecil dewasa. iya. Dan setelah rilis lagu ini, untuk selanjutnya udah ada project apa lagi nih? Boleh nggak di-spill? Sebenarnya kita sorry sebenarnya Pujaan Masa ini aku ada rencana buat menjadikan album sih jadi bakal ada satu album yang ngomongin tentang Wow. mimpi gitu dan Pujaan Masa salah satu dari lagu-lagu itu Oh, oke. Oh, kalau yang kemarin itu EP ya? yang 2020 ya iya itu mini album. Mm-mm. Oh, oke. Wah, cepet banget ya. Bentar lagi udah album nih. Semoga cepat ya, semoga tidak ngaret ya. Mm-mm. Semoga. Ya, amin. Semoga dilancarin pastinya. Kalau kita mah tinggal
tunggu ya karyanya. Kita akan cepet-cepet tagih ke Kak Aldrian nih. Emang harus review tadi biar nggak diundur-undur. Iya. Oke, dan apa namanya? Pernah juga ya main ke Malang ya waktu tur Hindia. Kapan nih ke Malang lagi nih? Iya, itu 2020. Hmm, Jujur belum tahu sih, jujur belum tahu. Belum ada belum belum ada wacananya. Cuman mungkin setelah albumnya rilis gitu. Biasanya kan kalau album rilis oke. kita akan tur kan, tur buat promo albumnya. Kayaknya mungkin setelah albumnya rilis. Wah, oke deh ditunggu ntar main-main ke Bingkai Karya ya Kak ya. Kita Boleh. nge-podcastnya nggak usah lewat Zoom biar bisa langsung gitu. Oke, Kak Aldrian, karena kita juga tadi udah ngobrol banyak ya, kita udah juga lumayan kenal, dan kita juga udah ngobrolin pujaan massa. Nah, boleh nggak sih kalau misalnya nyanyi dikit aja buat listener? Boleh, boleh, boleh. Oke, Urusin please aja. welcome Aldrian Risha. Wajahmu di Ratu Plaza tersenyum jadi pujaan masa bermimpikan tenar selamanya bermimpi dikenal sepanjang masa. Gitu. Semoga Yeay! enak ya suaranya. Nah, ini kalau misalnya mau dengerin fullnya, di mana nih, Kak? Bisa di berbagai toko musik digital, ada di Spotify, di Apple Music, di lain-lainnya ada banyak. Di Reso juga ada, dan juga yang pasti kalau mau nonton video klipnya itu di YouTube. Yuk Oke. nonton ya nonton. Sama ya. Ya, emang paling berkesan nanti pas waktu nonton di nonton MV-nya karena di situ ada visualnya yang mendukung banget gitu. Oke, Ya. tadi juga udah di-spill sama lagunya, termasuk juga dari perjalanan karyanya, utamanya Pujaan Massa itu kayak apa. Dan buat listener yang penasaran, nanti langsung aja lanjutannya dengerin ya di beberapa platform musik dan juga MV-nya di YouTube. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi, Kak Aldrian. Kita akan ngobrolin di albumnya, Kak Aldrian, insya Allah. Allah tahun depan. Oke, tahun depan. Ya, thank you sekali lagi Kak Aldrian. Sehat terus ya. Sukses terus di sana. Thank you Mbak Wulan dan Bingkai Karya udah ngundang kita. See you nanti. Oke, dan terima kasih juga buat listener yang udah dengerin di sesi podcast kali ini bareng Kak Aldrian. Dan jangan lupa dengerin di sesi podcast lain-lainnya ya, bareng musisi-musisi lainnya. Thank you sekali lagi dan Thank you. goodbye. Thank you, bye.